Sebelum kita masuk ke acara inti, kita foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon untuk on cam ya. Nanti kepalanya keluar. Ya. Siap ya Bapak Ibu. Nanti dengan gaya jabar juara ya untuk yang pertama, yang keduanya jabar caang. Hitungan ketiga kita dimulai ya. 1, 2, 3. Ya. Jabar juara. Dengan pose yang kedua ya Bapak Ibu, jabar caang. 1, 2, 3. Sampai Ya. Mas. Ya. Terima kasih. Sudah ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kini saatnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang akan diikuti sesi tanya jawab. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber pertama yang akan memaparkan materi integrasi teknologi dalam pembelajaran, yaitu Bapak Dr. Surya Amami Pramuditya MSI. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Universitas Gunung Jati. Kepada Bapak Dr. Surya Amami Pramuditya MSI, disilahkan. Baik, mohon izin Ibu host, Ibu Tiwi, suara saya terdengar? Iya, terdengar Pak, Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Haji Jaja Atija SPD MPDI selaku pengawas pembina KCD wilayah 10. Salam kenal Pak Haji Jaja. Ya, terima kasih Bapak Kamna kembali. Ya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Abung Suud SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Beber. Salam kenal Pak Abung. Pak Rektornya saya nyebutnya Pak Rektor aja deh. Aduh. Pak dosen aja nggak apa-apa Pak. Oh, siap. Benar. Siap. Yang saya hormati Pak Sanjani MPD selaku calon guru penggerak Kabupaten Cirebon Angkatan 11. Salam kenal Pak Sanjani, rekan narasumber berarti ya, rekan narasumber saya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu panitia kegiatan dari webinar integrasi teknologi dalam pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bisa sama-sama berkumpul di acara yang sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai orang-orang yang akan membuat ya masa depan anak-anak ini menjadi lebih baik, gitu ya, menjadi lebih baik. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Curah segala syafaatnya kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abung melalui Pak Yandi itu ya sudah mempercayakan saya sebagai narasumber gitu ya dalam kegiatan Siap, kali Pak. ini. Mangga. Ya, baik. Tadi saya sedikit merevisi ya untuk yang sebetulnya kalau UGJ itu dulunya Unswagati ya. Jadi suanya tetap ada Bapak Ibu. Jadi tetap ada Universitas Swadaya Gunung Jati ya. Jadi tidak hilang suanya. Hanya saja akronimnya menjadi UGJ gitu ya, Universitas Swadaya Gunung Jati. Gitu. Oh ya.
Ya, Mohon maaf, baik. Bapak. Ya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Saya izin share screen. Eh, ya, ini share screen terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak? Terlihat ya, oke. Iya. Bapak Ibu, eh, untuk profil saya sebetulnya bisa dilihat di s.id Amami Surya di sini ya. Dan nanti beberapa materi juga sudah saya taruh di microsite saya ini. Nah, microsite saya ini, di mana ini adalah salah satu bentuk itu ya, salah satu bentuk komunikasi ya, integrasi teknologi untuk kita berkomunikasi antara peserta didik dengan guru ya. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan microsite ini. Website sudah terlalu lebar gitu ya. Barangkali cukup banyak karena sekarang sudah zamannya Google Drive. Intinya kita memberikan link dan sebagainya. Nah, microsite ini memfasilitasi hal tersebut. Ya. Seperti kalau yang Bapak Ibu sering main IG itu ada Linktree gitu ya. Kalau dulu mungkin di GTK juga ada gitu kan Linktree. Jadi memberikan sesuatu link saja gitu kan. Tapi untuk tidak ada page, halaman dan sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat profil-profil saya nih kalau Google Scholar berarti riset saya dan sebagainya. Nah, di bawah ini adalah webinar yang hari ini. Saya cukup klik. Nah, artinya apa Bapak Ibu dari sini sebetulnya kita cukup menggunakan kalau biasanya pakai PowerPoint ya. Mungkin kalau mau pakai PowerPoint kemudian mau pakai PPT itu nggak jadi masalah gitu ya. Mohon maaf ini dan saya sebelah gitu ya. Nah, eh saya buat di Canva gitu ya, Bapak Ibu. Saya buat di Canva nih seperti ini. Saya buat di Canva. Mungkin Bapak Ibu juga ada beberapa yang atau semua sudah bisa gitu ya. Saya hanya mengingatkan saja. Nah, dibuat di Canva, kemudian simpan di dalam sini. Kita simpan link dalam sini. Nah, nanti biasanya saya kalau taruh begini kasih aja di grup WhatsApp mahasiswa, taruh paling atas gitu ya di description untuk sebagai bahan ajarnya gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai integrasi teknologi dalam pembelajaran. Oke. Saya mulai dengan biasanya kita berbicara mengenai kalau kita lihat di dalam judul hari ini ada tiga kata atau ada dua kata utama sebetulnya. Ada kata teknologi, ada kata pembelajaran, kemudian penghubungnya adalah integrasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi endingnya adalah seperti apa sebetulnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Namun sebelum hal tersebut mungkin kita samakan persepsi dulu. Karena mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, oh teknologi itu begini Pak, teknologi begitu gitu ya. Nah, karena nanti ada tanya jawab, mungkin saya langsung memaparkan melalui pemahaman dan definisi operasional dari sisi saya gitu ya. Nanti tapi tentu boleh Bapak Ibu validasi dari sisi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ketika kita berbicara teknologi, tentu kita mendefinisikan apa sih teknologi tersebut, gitu ya. Jadi kalau kalau mungkin saya bertanya kepada Bapak Ibu di sini, sebetulnya teknologi itu apakah dia harus mengatakan, oh pasti laptop Pak, oh pasti apa HP Pak, oh pasti apa nanti setelah ini ada Kahoot gitu ya, oh ini pasti Kahoot Pak gitu ya. Nah, apakah selalu seperti itu, ataukah seperti itu tuh merupakan sesuatu yang digital? Ya, jadi kalau kalau sesuatu itu adalah digital, pertanyaan kemudian lagi, apakah setiap digital itu pasti teknologi? Nah, itu yang mungkin harus kita kita gali dulu gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah kalau dari beberapa definisi, ini saya sudah rangkum gitu ya. Saya rangkum teknologi itu sebetulnya menurut pendapat Pramuditya. Nah, Pramuditya itu saya gitu ya. Nah, menurut pendapat Pramuditya, teknologi itu adalah sebagai alat yang dapat membantu, Bapak Ibu. Alat yang dapat membantu kebaikan atau kemaslahatan hidup manusia. Jadi kalau kita berbicara teknologi, maka konteks yang kita bicarakan adalah barang, fisik, sesuatu gitu ya. Ada sesuatu. Jadi kalau saya berbicara kertas, itu alat, fisiknya ada.
Nah, kemudian kalau perkembangannya dulu awalnya kertas, kemudian nanti tiba-tiba ada infocus gitu ya Bapak Ibu, atau OHP atau infocus. Nah, itu pun alat Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba hari ini kita digemparkan dengan adanya teknologi yang sudah berbasis AI atau artificial intelligence atau machine learning. Jadi dia berpikir, kemudian dia mempelajari pola gitu ya si mesinnya selayaknya manusia gitu sekarang. Dan itu teknologi. Itu adalah alatnya gitu ya. Nah, kemudian ada dua hal yang kemudian kita biasanya gitu ya. Kita biasanya berbicara di dalam apa? Di dalam diskusi gitu ya, diskusi dengan teman-teman guru, diskusi dengan teman-teman siswa. Sebenarnya Pak, teknologi itu mungkin terbagi dua gitu ya. Ada teknologi digital, kemudian ada teknologi konvensional. Nah, apa yang membedakan dari kedua hal ini? Karena tadi ketika menanyakan misalkan teknologi itu apa? Teknologi itu ya kayak gitu Pak, contohnya laptop, contohnya HP. Tapi mungkin apakah pulpen gitu ya? Saya punya pulpen, ini teknologi atau bukan gitu ya? Misalkan saya ada pulpen di sini. Ini teknologi atau bukan? Tapi pulpen itu kan sebuah alat. Kalau nggak ada pulpen, maka kita nggak bisa berkomunikasi. Maka saya nggak pernah bisa, kalau seandainya tidak ada chat dan sebagainya, saya sekarang harus mengatakan, atau Bu Tiwi mengatakan, Pak, 5 menit lagi, Pak, waktunya. Bagaimana Bu Tiwi mengatakan begitu kalau chatnya nggak bisa dan sebagainya? Bu Tiwi harus menuliskan di kertas dengan menggunakan alat ini. Maka kalau begitu, pulpen itu bisa kita kategorikan sebagai teknologi kalau begitu. Nah, pertanyaannya, kemudian bingung nantinya. Loh, Pak, kalau pulpen teknologi, kemudian kalau laptop juga teknologi, lalu apa bedanya pulpen dan laptop itu, Pak? Nah, makanya kita berbicara dua hal lagi. Berbicara mengenai digital dan konvensional. Nah, apa itu digital? Dari berbagai rangkuman sumber yang saya dapat, simpelnya adalah kalau di dalam digital adalah proses atau activity atau aktivitas mengolah data dengan komputerisasi. Nah, artinya Bapak Ibu mungkin ada yang punya smartwatch gitu ya. Ada yang smartwatch yang kemudian mengingatkan Bapak Ibu, mohon sudah waktunya untuk Bapak Ibu berdiri. Berdiri itu artinya sudah kebanyakan duduk, kemudian di waktunya berdiri, kemudian mengingatkan juga bahwa Bapak Ibu ini kalorinya belum tercapai, silahkan Bapak Ibu berjalan dan sebagainya. Nah, semua hal itu kan nggak mungkin dilakukan oleh manusia, itu terkomputerisasi. Nah, sebaliknya, sekarang kita berbicara, apa itu konvensional? Mudahnya sih berarti tinggal ngomong negasi, kalau dalam matematik seperti itu. Kalau ngomong negasi berarti yang tidaknya gitu ya. Berarti prosesnya tidak dengan komputerisasi, atau saya ngambil dari berbagai sumber itu, activity yang masih merupakan kebiasaan, ya, aktivitas yang merupakan kebiasaan yang masih membutuhkan peran manusia dalam pengoperasiannya. Jadi kalau misalkan tadi katakan jam jam digital gitu ya, jam smartwatch itu, kemudian eh, tolong segera berdiri karena Bapak sudah lama sekali duduk 15 menit, Bapak harus berjalan dan sebagainya. Kalau masih harus diingatkan oleh manusia, nah itu masih konvensional Bapak Ibu. Prosesnya atau activity-nya masih konvensional. So, dari sini Bapak Ibu, ketika kita menggabungkan kedua frasa tersebut, maka kalau kita berbicara teknologi digital adalah alat yang harus bisa merupakan kebaikan, alat yang harus bisa membantu kebaikan manusia, namun dalam aktivitas atau prosesnya terkomputerisasi. Itulah digital. Nah, kemudian kalau konvensional, maka tidak terkomputerisasi. Alatnya masih harus ada peran manusia dalam pengoperasian. Nah, itu mungkin persamaan persepsi, sehingga nanti kita ke depan berbicaranya hampir sama, kecuali pada saat kita tanya jawab gitu ya, Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Ada kata kedua yang kemudian menjadi judul dari tema kita kali ini. Selain teknologi, ada pembelajaran. Bapak Ibu, saya mengambil dari yang paling sederhana, yaitu KBBI di sini. Pertama, apa itu yang namanya ajar? Apa itu belajar? Sampailah dalam satu kata noun, kata benda lagi adalah menjadi pembelajaran. Ternyata beda-beda Bapak Ibu. Diberikan imbuhan itu menjadi sesuatu yang berbeda.
Mohon koreksi, ini karena tidak semua, ini mungkin ada dari bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu, mohon koreksi, saya siap dikoreksi. Nah, ketika ajar, saya mendapatkan sumber ini dari KBBI, ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Itu ajar ya, Bapak Ibu. Dan dia merupakan kata kerja, noun. Ketika belajar, dia udah jadi verb atau kata kerja. Kata kerja yang kemudian ada activity perubahan pengetahuan. Awalnya tidak tahu menjadi tahu, keterampilan atau tingkah laku awalnya nggak bisa menjadi bisa, gitu ya. Di sini saya menyatakan tidak bisa menjadi atau tidak mampu menjadi bisa atau mampu. Ada proses berarti di situ, Bapak Ibu. Sorry, ada activity yang kemudian seseorang itu ada perubahan. Nah, kemudian di dalam pembelajaran, kemudian ada satu kata lagi diberikan imbuhan pembelajaran, maka definisinya menjadi berbeda lagi, Bapak Ibu. Yang awalnya petunjuk, perubahan, sekarang malah berbicara yang namanya pembelajaran itu adalah proses. Proses atau cara seseorang untuk belajar. Berarti kalau belajarnya itu adalah perubahan, activity yang dilakukan itu adalah perubahan yang nggak bisa menjadi bisa, pembelajaran itu adalah bagaimana prosesnya supaya, ini anak saya yang dadah-dadah, mohon maaf kalau rada sedikit mengganggu Bapak Ibu. Ya, bagaimana dia itu bisa yang tidak bisa menjadi bisa gitu. Itu ya. So, artinya di sini ada judul yang kemudian integrasi teknologi dalam pembelajaran. Berarti sekarang kita sedang mencari, Bapak Ibu, sedang berdiskusi alat apa yang sifatnya adalah baik gitu ya, Bapak Ibu. Alat yang sifatnya baik yang kemudian bisa digunakan dalam proses seseorang yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Gitu. Mungkin seperti itu ya yang akan kita bicarakan gitu ya, Bapak Ibu. Dari kedua konteks ini. Oke, saya next. Nah, Bapak Ibu, saya akan berbicara ada namanya proses, interaksi, dan komunikasi. Tadi kita mendefinisikan bahwa pembelajaran itu adalah prosesnya, Bapak Ibu. Prosesnya ya. Jadi proses itu pasti terjadi suatu interaksi, Bapak Ibu. Ya, pasti terjadi interaksi. Ya. Kemudian di dalam interaksi terjadi komunikasi. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Begitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini saya mendefinisikan pembelajaran diiringi dengan adanya interaksi antara guru dan peserta didik atau siswa dalam sebuah komunikasi. Komunikasi. Nah, bagaimana komunikasi itu bisa terjadi manakala ada sebuah interaksi? Gitu ya. Di dalam interaksi tentu ada proses pembelajaran di situ. Nah, saya ambil dua proses ya, secara umum. Ya, tidak hanya di matematik, mungkin bisa di bahasa, mungkin bisa di IPA begitu ya. Saya ambil dari ini, saya tidak cantumkan, lupa nih. Kalau yang sebelah kiri ini adalah kon. Kon itu apa? Kayak es krim gitu ya. Edgar Dale atau biasanya kalau Bapak Ibu mau cari di Google Dale Con, Cone gitu ya. Nah, Dale Con ini mengatakan bahwa proses seseorang itu belajar itu dari tahap yang awalnya konkret, kemudian dia akan secara kognitif gitu ya, kognitif, sesuatu yang kemudian ada di dalam pikiran gitu ya, di dalam apa ya, di dalam mental pikiran seorang siswa itu atau kita sebagai manusia, dari sesuatu yang konkret kemudian kita akan mempelajari sesuatu yang abstrak. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu misalkan lihat yang sebelah sini nih, Bapak Ibu, yang saya lingkari ini. Ada anak di bawah, ini sedang bermain, di belakangnya ada simbol tuh, Bapak Ibu. Nah, kalau bagi teman-teman guru matematik mudah nih. Ya, ini simbol apa nih Bapak Ibu yang dari matematik mungkin gitu ya? Simbol apa nih Bapak Ibu yang dari matematik? Lingkaran. Ya, oke, lingkaran. Tapi lagi ada apanya nih Pak nih? Irisan. Nih, ada apanya nih? Irisan. Ya, Gerhana irisan. bulan. Ya, oke. Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu, kenapa yang tadi, siapa yang jawab tadi ya? Saya di hide tadi.
Kenapa ada yang bisa menjawab bahwa ini irisan? Mungkin Bapak Ibu dulu juga, oh tahu saya dulu waktu belajar SMP itu irisan. Tetapi udah lupa Pak kalau sekarang yang tidak mempelajari di matematiknya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu simbol yang bentuknya sangat abstrak sekali Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang sebetulnya tadi ada yang menyatakan bahwa itu irisan, boleh dong. Irisan itu nggak saya nyatakan sebagai garis-garis-garis-garis. Tapi saya nyatakan sebagai sesuatu hal yang lain. Misalkan gambar penuh dan harus berwarna merah. Itu juga bisa. Tapi karena irisan itu dalam bumi kita, di dalam dunia ini kesepakatannya adalah yang namanya irisan Pak, biasanya cuma di garis-garis-garis begitu. Maka orang akan menandakan bahwa yang namanya garis-garis-garis itu adalah irisan. Saya coba lebih turun lagi untuk menyatakan Edgar Dale ini. Bapak Ibu pernah melihat P dicoret? Ya, P dicoret tahu Bapak Ibu? Ada lingkaran, P dicoret, biasanya ditaruh di dalam pelang di pinggir jalan. Oke, Tahu, ini tahu. dilarang parkir, betul. Ini kayak main kuis kata nih Bapak Ibu ya. Nah, dilarang parkir. Bapak Ibu, kalau anak yang belum pernah melihat, katakan anak saya nih yang masih playgroup gitu ya, masih TK lah gitu. Anak saya masih TK dibilang P coret. Dan dia belum pernah sama sekali diberikan pengetahuan akan hal tersebut, maka dia nggak akan pernah bisa menjawab apa itu ya. Itu huruf P kemudian tinggal di garis. Nggak tahu bahwa itu maknanya adalah dilarang parkir, Bapak Ibu. Karena apa? Tahap ketika P dicoret itu sudah merupakan tahap yang betul-betul abstrak secara simbol yang orang itu nggak ada yang bisa langsung tahu, ada yang tidak langsung tahu. Nah, begitupun mungkin ketika kita berbicara pada satu konteks, misalkan anak saya kemarin belajar tentang polusi kalau nggak salah, atau dia bilang nilai IPA-nya katanya, ya nilai aku 100. Oh, yang tentang apa ya Kak? Oh, tentang pernapasan. Oke, yang pernapasan. Kemudian ada istilah paru-paru, istilah apa dan sebagainya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saya saja belum pernah melihat paru-paru beneran. Saya belum pernah lihat Bapak Ibu. Saya melihat paru-paru saya juga belum pernah. Ngeri juga kalau tiba-tiba saya keluar di sini paru-parunya itu ngeri Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa paru-paru itu adalah alat pernapasan. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, prosesnya ada lagi. Brunner itu mengatakan gitu ya, sejalan dengan yang ada Edgar Dale ini, Brunner itu mengatakan begini Bapak Ibu. Ada tahap di mana belajar kemudian dari suatu kognitif itu pertama dari proses enaktif, dari proses ikonik, dari proses simbolik. Nah, enaktif itu berarti saya harus memegang langsung, saya harus melihat langsung, ya, itu adalah enaktif. Tetapi kalau ikonik, saya tidak perlu melihat langsung. Seperti tadi saya melihat paru-paru nggak, waduh, saya belum pernah karena saya bukan orang kedokteran. Jadi saya melihat paru-paru itu sampai sekarang ya dari tahap ikonik. Saya cuma lihat dari gambar, dari YouTube. Di sini kan learn through image and icons. Satu lagi adalah tahap asimbolik. Dia akan mempelajari dari sebuah simbol. Contoh tadi, sudah tahu bahwa ada P dicoret, mobil ada sebuah mobil berhenti di situ. Wajar saja kalau polisi kemudian menilang. Kenapa? Karena orang tersebut tidak belajar secara P dicoret itu apa. Dia nggak memaknai, begitu loh. Bagaimana memaknainya kalau dia nggak ngerti? Ya turun aja dulu ke ikonik. Kita berikan pemahaman biasanya dan sebagainya itu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini di Edgar Dale itu bahkan diberikan Bapak Ibu. Bahkan diberikan bahwa yang namanya kalau bisa yang namanya belajar dari proses kognitif seseorang di dalam sini ya. Jadi kalau belajar tuh kayak senam otak. Kalau senam biasa kan fisik yang bergerak. Kalau belajar otak yang bergerak Bapak Ibu. Makanya di situ ada mungkin paham, ada mungkin dapat merepresentasikan, ada mungkin berpikir kritis, semuanya ada di sini dan mungkin tidak tampak, Bapak Ibu. Nah, proses kognitif ini ya bisa didapatkan dari sesuatu yang konkret ke abstrak. Dia buat level. Ya. Nah, dia buat level bahwa katanya dari mulai yang sampai abstrak itu adalah berupa verbal simbol atau teks. Tetapi kalau yang bawah itu adalah direct atau langsung Bapak Ibu. Direct purposeful experience. Jadi berikan pengalaman langsung kepada siswa. Artinya apa? Ada interaksi. Saya memberikan pengalaman langsung kepada anak saya.
Kalau misalkan yang namanya angka 1, angka 2, angka 3 disimbolkan garis, kemudian ada 2, ada 3, dan sebagainya. Begitu. Oke, saya next dulu. Nah, Bapak Ibu, saya ambil satu studi kasus di matematika. Tapi ini bisa digeneralisir ke lainnya ya, Bapak Ibu. Nah, saya ada satu konteks namanya komunikasi digital matematis. Bapak Ibu lihat di sebelah sini ada dua orang sedang berbicara gitu ya. Nah, orang ini mengatakan sesuatu, eh, eh, kabarnya gimana? Diterima oleh orang sini, diolah di otak orang sini, oh dia bertanya kabar, maka aku akan jawab, kabar aku baik-baik saja. Oke, kalau gitu di mana rumahmu? Oh, dia bertanya rumah, maka akan aku jawab, oh rumah aku di sini, bukan aku jawab sebagai tanggal lahirnya di mana kan gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk komunikasi. Kalau seandainya kemudian orang ini tidak mendengar nih, ya, si pengirim mengirimkan pesan dan si penerima itu tidak mendengarkan, maka yang terjadi apa? Orang ini kayak dikacangin, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau misalkan orang ini ngomong, dia mendengar, namun di sini otak yang ngolahnya salah, dia juga kayak dikacangin jadinya. Walaupun dijawab, tapi kayaknya dijawabnya, kok gitu sih, seorang saya tanya alamat, tapi dijawabnya tanggal lahir. Nah, hal yang sama kita analogikan Bapak Ibu di bawah sini. Kalau saya ngomongnya di ide matematis, bolehlah Bapak Ibu analogikan misalkan di pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran IPA, dan sebagainya. Intinya adalah kita memberikan sesuatu, entah itu bahan ajar secara didaktis, Bapak Ibu memberikan interaksi kepada siswa. Interaksi itu bisa saja di sini posisi yang saya gerakan di sini nih, bisa saja itu dari bahan ajar, bisa saja Bapak Ibu berbicara, ini adalah siswanya. Ya. Nah, kondisi siswa itu ada dua hal, Bapak Ibu. Dia bisa paham di dalam otaknya sini, kemudian dia bisa ngomong kembali, atau dia bisa paham, tapi dia nggak bisa balikin kalimat kita. Kita tanya, berapa 1 tambah 1? Diem. Kita nggak tahu. Diem itu dia paham atau enggak. Berapa 1 tambah 1? 5. Wah, udah salah konteks. Maka, segala sesuatu, komunikasinya itu ada di dalam otak yang kemudian direpresentasikan oleh orang, oleh siswa. Nah, kemudian kita berpikir lagi sekarang, ketika berbicara teknologi, artinya Bapak Ibu akan bukan menggantikan peran Bapak Ibu ya. Saya harus garis bawahi bahwa teknologi harusnya tidak menggantikan peran Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu adalah sebagai pengguna, sekarang Bapak Ibu harus sebagai developer atau pengembang. Begitu ya. Jadi jangan kita ngegunain doang. Nah, Bapak Ibu, kita gantikan teknologi di sini. Kita ibaratkan ini YouTube, nanti mungkin ini Kahoot, ini PPT, ini Canva yang kemudian diisi ke dalam otak orang manusia ini nih, siswa-siswa Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apakah siswa itu akan kemudian mengungkapkan kembali jawaban, mengungkapkan ide, atau jangan-jangan satu kayak tadi orang dikacangin, dikasih YouTube tiba-tiba dia nggak tahu apa-apa. Dikasih YouTube dia tahu tapi salah jawab. Pengennya kan dikasih YouTube, dikasih pembelajaran teknologi, tiba-tiba seharusnya dia bisa menjawab kembali dengan benar. Nah, itulah yang jadi isu ya Bapak Ibu dari kita semua. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu? Di sini saya kembangkan. Ya, di sini saya kembangkan bahwa yang namanya fenomena kemampuan komunikasi digital itu ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita berbicara pada komunikasi digital, artinya teknologinya adalah teknologi digital, maka minat dia terhadap media digital harus kita pastikan Bapak Ibu. Nah, minat itu keinginan, motivasi itu dorongan. Kalau seseorang aja udah nggak mau, udah nggak ingin, maka susah kita memberikan dorongan, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita berbicara digital, maka yang harus kita bicarakan adalah literasinya, literasi digitalnya. Nah, sudahkah Bapak Ibu itu memiliki literasi digital yang baik untuk nanti kita berbicara suatu teknologi yang berbasis pada digital? Gitu. Bukan hanya sebagai pengguna, tapi Bapak Ibu nantinya harus sebagai developer atau sebagai pengembang. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, apa saja yang kemudian berakibat ya, yang berakibat atau yang kita perlukan. Nah, yang diperlukan adalah tadi Bapak Ibu perlu memastikan di dalam integrasi teknologi digital ini adalah Bapak Ibu perlu memastikan bahwa pemahamannya baik dan representasinya baik.
Maka Bapak Ibu, sukseslah Bapak Ibu mengintegrasikan teknologi digital itu ke siswa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ngasih YouTube, tapi ketika ditanya dia nggak tahu, ya nggak sukses itu Bapak Ibu. Tadi dikatakan bukan dari degree, bukan dari saya sudah P3K, tapi katanya kan yang disukai oleh para siswa. Disukai para siswa dan memang para siswa mendapatkan pemahaman dan mampu merepresentasikan kembali, itu yang kesuksesan ya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, saya next, mungkin waktu saya tinggal sedikit gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit memberikan ini iklan sedikit. Saya ada di sini ada beberapa buku gitu ya. Ada buku kemampuan komunikasi digital, saya membuat Canva, saya membuat Canva komik dan sebagainya. Nah, hal ini saya temukan di dalam buku saya tersebut. Saya memberikan hal-hal yang saya paparkan tadi, bahwa nggak nggak bisa gitu ya, tidak terlalu bisa ketika apakah memang kita harus benar-benar ini pasti digital gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian artinya apa? Ini saya langsung coba simpulkan di sini. Integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah saya buat dalam 3 warna yang berbeda Bapak Ibu. Adalah menggunakan alat untuk membantu pengguna. Saya nggak bilang penggunanya adalah harus siswa, tapi mungkin penggunanya adalah Bapak Ibu guru di sini. Ya, kalau Bapak Ibu guru sebagai developer, maka Bapak Ibu yang kemudian bisa membantu para siswa, begitu ya Bapak Ibu. Menggunakan alat untuk membantu pengguna, siswa dan guru dalam berinteraksi proses belajar. Dalam interaksi proses belajar. Interaksi proses belajar itu saya nyatakan di dalam pembelajaran perlu ada interaksi karena dia dalam proses. Ya, kalimat ini menyatakan bahwa dalam interaksi proses belajar berarti Bapak Ibu mengupayakan alat tersebut harus membuat yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti Bapak Ibu. Nah, kemudian agar terjadi komunikasi dua arah antara pengguna dengan alat atau media tersebut. Fokus kita sekarang membuat alat, kemudian alat tersebut akan dipakai pengguna. Nah, bagaimana memang kebaikan dari alat tersebut dapat tercapai manakala terjadi komunikasi. Alatnya memberikan pengetahuan, pengetahuan didapat oleh kita, kitanya mampu kemudian mengoperasikan lanjutannya dari alat tersebut, atau bahasa tadinya adalah merepresentasikan Bapak Ibu. Ya. Nah, saya coba bertanya di sini kepada Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tadi ya tentang teknologi, apalagi saya tadi menggait tentang teknologi digital. Lalu mana Bapak Ibu dari 5 kondisi ini yang kemudian mengatakan mana yang lebih baik sebetulnya? Gitu kan? Mana yang lebih baik? Apakah gambar pertama nih sebelah kiri saya ini? Apa gambar kedua? Apa gambar yang tengah? Gambar yang kiri dia mungkin hanya bermodalkan kertas di sini Bapak Ibu. Dia bermodalkan pulpen gitu ya. Di sini mungkin agak lebih baik gitu ya. Nah, di sini sudah mungkin high tech di mana ini seperti smart classroom, di mana di sini ada laptop gitu ya, terintegrasi dengan laptop gurunya. Kemudian di sini juga sudah smart classroom, di mana ini sudah pakai whiteboard interaktif, dan lebih-lebih di sini sudah memakai VR atau virtual reality untuk melihat mempelajari suatu konteks tertentu. Nah, pertanyaannya yang mana Bapak Ibu? Yang baik itu sebetulnya. Gitu kan? Yang mana yang baik? Gitu. Apakah yang atas, yang bawah dan sebagainya? Tentu Bapak Ibu, mana yang baik adalah ketika kita berbicara tadi makna dari integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sebetulnya yang namanya teknologi itu kan tidak harus digital. Karena teknologi itu adalah konvensional. Teknologi itu bisa saja harus dioperasikan oleh manusia. Nah, apa yang baik? Yang baik itu kalau memang alatnya itu mampu untuk membuat seseorang yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Maka bukan dengan cara mungkin dengan cara seperti ini gitu ya, dengan cara VR. VR baik, baik Bapak Ibu. Ini baik, baik Bapak Ibu. Yang ini baik, baik Bapak Ibu. Lalu baik dan buruknya tergantung siapa? Tergantung dari pengguna Bapak Ibu semua. Sekarang siapa yang kita hadapi? Siswa Bapak Ibu. Kitanya sebagai guru, kita sebagai guru pengajar kemudian akan transfer knowledge kita, namun kita membutuhkan suatu alat.
Alatnya apa? Bisa konvensional, bisa digital. Sekarang bayangkan Bapak Ibu kita memakai VR, tapi di kelas ini Bapak Ibu, yang sebelah kiri. Bapak Ibu memaksakan VR sebelah kiri. Bapak Ibunya bisa, tetapi anak-anaknya kemudian tidak mampu untuk literasi teknologi digitalnya. Atau tidak mampu literasi digitalnya. So, apa yang terjadi Bapak Ibu? Miskomunikasi yang terjadi. Sama seperti sekarang Bapak Ibu, saya misalkan berbicara dengan Bapak Ibu, mungkin ada yang sambil masak gitu ya. Katakan Bapak Ibu sekarang sedang sambil masak, masak mie gitu, atau sedang balas chat WA, sehingga mungkin ada hal yang terputus gitu di sininya. Aduh, Surya tadi ngomong apa ya? Jangan-jangan nanti abis ini ada kuis dari Pak Surya gitu kan. Kalau ada kuis, aduh nanti jawab apa gitu kan. Nah, karena mungkin ketika diberikan satu pengetahuan melalui Zoom ini, ada pengetahuan yang tidak masuk di Bapak Ibu. Nah, jangan-jangan di sini juga sama Bapak Ibu. Siswanya nggak bisa berliterasi digital dengan baik. Kemudian kita berikan dengan suatu TV interaktif. Nah, itu pun jadi kendala nantinya Bapak Ibu. Gitu ya. So, Bapak Ibu, mana yang baik? Ya. Nah, ini mungkin ending lah dari saya gitu ya. Mana yang baik? Bapak Ibu, yang baik itu adalah teknologi yang baik adalah mampu dimanfaatkan oleh pengguna yang baik. Ada dua premis di sini ya Bapak Ibu. Teknologi yang baik dan pengguna yang baik. Teknologi yang baik, manakala kita kasih teknologi yang baik, Bapak Ibu dibeliin TV interaktif, Bapak Ibu diberikan virtual reality, Bapak Ibu dikasih dibuatkan augmented reality, apalagi Bapak Ibu mau ada smart classroom, tapi penggunanya tidak baik, Bapak Ibu. Pak, ini ngegunainnya gimana ya, Pak? Pak, ini makainya gimana ya, Pak? Mending kalau nggak tahu makainya, kemudian kita berupaya untuk mau make, tapi kemudian ada ada tidak ada keinginan untuk hal tersebut, sama saja bohong Bapak Ibu. Maka teknologi itu nggak akan menjadi baik. Sebaliknya Bapak Ibu semua sudah memiliki literasi yang baik. Bapak Ibu semua sudah memiliki kemampuan yang baik, tetapi teknologinya tidak ada, gitu ya. Dan itu percuma Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya dua premis ini adalah saling berkaitan, di mana teknologi yang baik itu harus digunakan oleh pengguna yang baik. Sehingga integrasi teknologi dalam pembelajaran, bagaimana integrasi teknologi pembelajaran yang baik, manakala ya Bapak Ibu sebagai pengguna atau sebagai develop itu mampu memberikan suatu kebermanfaatan kepada peserta didik yang mampu untuk dapat mengkomunikasikan, mampu untuk dapat peserta didik memahami, mampu untuk peserta didik dapat merepresentasikan kembali dari apa yang diberikan di teknologi tersebut. Dan teknologi tersebut tidak harus gitu ya, tidak harus teknologi tersebut berupa digital. Teknologi tersebut juga bisa berupa dari siapa yang kita hadapi. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah siapa yang dihadapi dan bagaimana literasi digital atau literasi teknologi yang dikuasai oleh masing-masing pengguna dan masing-masing developer tersebut. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, dan oh iya, satu lagi beberapa hal saya minta waktu sebentar Bu Tiwi gitu ya. Bapak Ibu, mungkin waktu saya terbatas di sini, kita dalam satu frame yang terbatas, namun saya ingin mengajak Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin ya mengembangkan pengetahuan Bapak Ibu lebih, mendiskusikan lebih pengetahuan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di Universitas Swadaya Gunung Jati. Kami ada Magister Pendidikan Matematik, kami juga ada Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian ada Magister Administrasi Publik, Pertanian, Hukum, Akuntansi, Manajemen ya. Bapak Ibu yang ingin mengembangkan keilmuan, pengetahuan, tadi proses belajarnya lagi gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu sekarang masih ada yang belum bisa untuk mengembangkan skill gitu ya. Kami mengajak Bapak Ibu di Universitas Swadaya Gunung Jati. Kalau S2 cukup dengan 18 bulan gitu ya, kami masih menerima di semester ganjil, dan untuk S1 pun Bapak Ibu kami masih menerima gitu ya, siswa-siswi barangkali ada saudara atau siswa-siswi Bapak Ibu yang kemarin masih belum lanjut kemanapun ya, kami menerima di gelombang terakhir ini ya, di S1 ini. Dan terakhir, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya mohon izin untuk nanti memberikan angket persepsi kepada Bapak Ibu, mohon untuk diisi. Terima kasih banyak.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, kami membuka hanya satu sesi saja untuk 3 orang penanya. Untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya, mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan pada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, penanya yang pertama di sini ada Bapak Yandi dari SMA Negeri 1 Beber. Pada Bapak Yandi dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Bu Tiwi. Mohon maaf Pak Dr. Surya, ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan integrasi teknologi yang sebelumnya ingin saya tanyakan, tapi setelah mendapatkan pemaparan dari Bapak tadi, sebenarnya mungkin sudah agak terjawab gitu. Di akhir-akhir ini saya mendengar melihat berita bahwa pendidikan di Finlandia yang menjadi barometer ya pendidikan di dunia mungkin itu sekarang di mereka sudah menarik kembali gitu, menarik penggunaan digitalisasi teknologi gitu dalam proses pendidikannya. Sementara di kita di Indonesia ini baru mulai hangat-hangatnya gitu, baru mulai di beberapa tahun ke belakang penggunaan teknologi. Menanggapi hal itu bagaimana nih Pak Dr. Suza? Apakah kita tetap gitu dengan perkembangan teknologi kita mengikuti, atau kita kembali lagi gitu ya, seperti yang berita yang saya lihat di negara yang konon katanya pendidikannya lebih maju, itu mereka sudah malah kembali lagi gitu, tidak menerapkan teknologi digital gitu. Itu saja Bu Tiwi, Pak Surya. Baik. Langsung dijawab atau ditampung dulu, Bu Tiwi? Bagaimana kalau ditampung dulu ya Pak? Enggak, silakan Bu Tiwi. Iya. Silakan Bapak Ibu. Oh, itu ada Pak Enjang. Silakan Pak Enjang untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Bapak, perkenalkan saya Enjang, Pak. Saya pernah jadi mahasiswa PPG Daljab di LPTK UGG, Pak. Angkatan ketiga tahun 2023, Pak. Saya ingin menyampaikan, bukan pertanyaan Bu Tiwi, hanya apresiasi saja yang luar biasa buat UGG. Alhamdulillah UGG bisa meluluskan 100%, Pak. Mahasiswanya Pak di angkatan 3. Mungkin itu saja. Alhamdulillah. Bapak. Gitu. Cukup Pak, Bu Tiwi. Turnuhun, Panjang. Iya, terima kasih Pak Enjang. Ada satu penanya lagi, siapa? Silakan Bapak Ibu yang hendak mengajukan pertanyaannya. Oke. Sepertinya jawab tidak aja ada ya kali ya, Pak. Bu Tiwi. Iya, langsung dijawab Ya, aja Pak. sambil jalan aja. Ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Yandi. Memang yang kita butuhkan itu harusnya isu-isu yang kalau kita lihat, kalau ini nih, ketika kita sudah jadi komunitas nih Bapak Ibu, maka yang harus kita
follow di dalam IG itu ya memang IG mengenai nggak boleh menutup hal diri ketika ada apa sih di luar sana gitu kan. Kemudian apa yang bisa kita upayakan di sini gitu kan. Pasti kalau Bapak Ibu awalnya FYP-nya pasti tentang pendidikan atau semua nantinya Bapak Ibu. Nah, mungkin salah satu lewat di tempat Pak Yandi dan itu pun lewat di saya gitu kemarin Pak Yandi. Ya, begini Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa yang namanya teknologi sebetulnya kalau di dalam teori Brenner itu adalah langkah kedua atau sebagai tahap ikonik. Ikonik itu tahap di mana tengah-tengah menjembatani antara sesuatu yang begitu abstrak dengan yang tidak begitu abstrak. Gitu ya. Saya kemarin menantang mahasiswa PPG di Prajab juga saya tantang, Anda mau saya berikan soal S3 matematika murni misalkan gitu ya, matematika tentang ngejelimet lah gitu intinya. Oh nggak mau Pak. Loh kenapa? Anda tadi mengatakan kalau menyelesaikan soal 2 kali 3 itu mudah. Tetapi saya tantang Anda untuk menyelesaikan soal di S3 dengan bilangan imajiner nggak mau. Iyalah Pak, karena kaminya belum pernah tahu Pak. Nah, kuncinya itu sebetulnya. Jadi seseorang itu ya ujungnya adalah kita itu belajar untuk tahap yang namanya tahap abstrak Bapak Ibu. Dimanapun itu Bapak Ibu. Mau di bahasa Indonesia. Ini kayak anak saya nih sekarang. Ini anak saya sebelah saya ini. Kalau saya sekarang ngomong ke dia gitu ya. Ngomong tentang apa yang merupakan sesuatu mudah lah gitu ya. Misalkan saya ngomong teknologi. Kamu tahu nggak teknologi? Ya, dia pasti geleng-geleng Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mungkin mengatakan, oh teknologi itu begini Pak, teknologi begitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu pernah mendengar, pernah melakukan, pernah berinteraksi dengan konteks tersebut. Sehingga Bapak Ibu mengatakan, oh itu mudah. Nah, ketika Bapak Ibu mudah, maka Bapak Ibu sebetulnya sudah tahap levelnya itu level abstrak sebetulnya Bapak Ibu. Nah, terkait yang dinyatakan oleh Pak Yandi, apakah saya setuju atau tidak? Pernyataan saya tadi yang berikutnya lagi ada di dalam tadi presentasi saya. Teknologi itu ada dua, Bapak Ibu. Ada teknologi digital, ada teknologi konvensional. Yang pengoperasian dengan manusia, yang pengoperasiannya dengan komputerisasi. Apakah saya menutup anak saya untuk tahu yang namanya gajah, karena saya belum sempat ngajak dia ke kebun binatang, tetapi apakah saya menutup anak saya ini untuk kemudian kamu nggak boleh tahu gajah, kamu nggak boleh nonton YouTube, kamu nggak boleh lihat gambar di dalam Google, kan aku cuma mau lihat gajah ya nggak boleh sama sekali. Apa kita menutup seperti itu? Enggak, Bapak Ibu. Saya belum pernah ngajak anak saya ke kebun binatang nih. Kamu umur berapa tahun deh? 4 tahun nih. 4 tahun saya belum pernah. Tapi dia tahu bentuk gajah itu seperti apa. Dari mana? Dari YouTube, Bapak Ibu. Namun, apakah saya selalu oh, digital minded gitu kan? Tidak, Bapak Ibu. Nah, yang harus dilakukan di dalam katanya Piaget ya katanya ya, teologi perkembangan kognitif dinyatakan bahwa tahap pertama tuh sensor Bapak Ibu. Sensori motor. Sensori motor tuh bahwa kalau kita tahap pertama di mana saya tahu bahwa api itu panas, ya kalau saya pegang panas ya, baru saya abstraknya itu pegang api nggak mau. Kenapa? Karena saya pegang itu. Sensori motor itu sudah saya pegang lah gitu ya. Anak saya pun begitu. Nah, sensori motor lagi apa? Motorik halus biasanya. Tuh, nggak mungkin loh dia dia eh, apa eh, mengetahui huruf A gitu ya, huruf A, tapi dia nggak mencoba untuk huruf A-nya. Nah, kalau gitu gimana? Ya nggak pakai digital, Pak Yandi. Pakailah konvensional, dioperasikan oleh anak saya. Ada namanya tahap enaktif tadi. Tahap enaktif itu adalah tahap dia benar-benar mencoba. Dia mencoba, dia merasakan begitu loh. Dia betul-betul dia mengetahui bahwa ada suatu makna gambar begini gitu ya. Bagi anak saya pertama gambar begini itu adalah sebuah bebek katanya. Kata dia itu bebek ya. Padahal kalau bagi kita gambar begini tuh angka 2 Pak itu tuh. Bukan bebek gitu ya. Tetapi dia kemudian saya maknai bahwa kalau misalkan Dek, ayah punya misalkan ini ada sisir gitu ya. Ya anggap aja sisirnya sama warna hitam. Ini sisir. Konteksnya dengan yang sama. Ini sisir. Maka saya akan bilang bahwa ini ada 2 sisir, Dek. Gitu ya. Ada berapa ini? 2. Tuh, ada 2 dia bilang. Konteks 2 sisir. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa saja saya buat di dalam Android, di dalam aplikasi. Tapi dia nggak akan pernah merasakan memegang hal seperti ininya tuh. Maka balancingnya memang ada pada ya user ya, pengguna.
Itu ada pada user atau ada pada pengguna. Tidak kemudian harus benar-benar dihapus, harus benar-benar tidak dihapus gitu ya menurut saya. Nah, adapun mungkin ya. Ketika di Finlandia, saya belum mempelajari secara mendalam, saya belum riset, belum baca terlalu mendalam. Adapun kalau mereka menyatakan bahwa kami akan kembali, apakah benar-benar kembali, tetapi di rumahnya kemudian dia menggadgetkan suatu digitalisasi, kemudian dia pakai apa? Dia pakai gadget, dia ternyata punya bahan ajar yang kemudian terintegrasi di situ, kita nggak tahu di situ kan. Tapi yang saya lihat adalah kalau nggak salah dari kasus motoriknya, Bapak Ibu. Jadi orang itu ya lihat aja sekarang tulisan anak-anak bagus atau enggak. Termasuk tulisan saya juga kadang-kadang gara-gara sering ngetik tulisannya jadi nggak bagus gitu loh. Saya pikir begitu, Pak Yandi ya. Jadi saya lagi ini ada dari peran pengguna dan sebetulnya adalah peran orang tua, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekarang sebagai komunitas, komunitas itu sebenarnya tidak hanya untuk guru. Harusnya komunitas ini juga merambah kepada orang tua. Bapak Ibu ada dua kategori orang tua, kategori akademis, kategori non-akademis. Kategori orang tua yang akademis, maka dia akan mengetahui makna dari teknologi adalah alat yang digunakan untuk membantu. Tetapi kalau yang non-akademis, bagaimana dia bisa tahu bahwa alat itu membantu? User digunain aja susah katanya. Begitu kan? Kita semua pakai yang namanya VR. Ternyata ada orang tua yang tidak mampu memakai VR. Gitu kan? Nah, lalu bagaimana? Ya, balik lagi kan nantinya. Karena untuk pemerataan saya pikir masih belum, tetapi itu bijak-bijak antara si pengguna. Mungkin begitu Pak Yandi. Mohon maaf. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada Ya, pertanyaan di chat kita kayaknya tuh. kita lanjutkan ya. Ada yang raise hand satu lagi, Bapak Deden. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Tiwi atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Deden Nurdiansyah dari SMA Negeri 1 Bogor. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya dan saya memiliki cita-cita untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pak. Amin, Langsung amin. saja ke langsung saja ke pertanyaannya. Ini kan terkait integrasi teknologi dalam pembelajaran ya Pak. Kalau kita Amin. berbicara ya, kalau kita Ya berbicara Rabbal Alamin. terkait teknologi kan ya Pak, eh, teknologi itu bagaikan pisau bermata dua. Jadi yang memiliki dua sisi atau dua dampak, baik positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Kalau dalam integrasi teknologi yang positifnya itu, misalnya kita bisa memudahkan untuk mengakses informasi, mempercepat proses belajar dan lain-lain. Kemudian kan untuk yang negatifnya itu salah satunya bisa membuat siswa misalnya menjadi kurang fokus, kemudian ketergantungan atau menyebabkan gangguan dalam interaksi sosial. Begitu Pak. Yang jadi pertanyaannya bukan yang positifnya, melainkan yang eh, negatifnya, Pak. Contoh kecil itu ketika siswa tidak bisa memanfaatkan teknologi, kemudian si teknologi itu digunakan ke dalam hal-hal yang negatif seperti bermain game misalnya, Pak. Nah, dalam bermain game kan itu negatif dan berdampak buruk untuk si siswanya. Padahal kami rasa siswa itu tahu bahwa main game itu yang berlebihan bisa menyebabkan tadi misalnya kurang fokus, ketergantungan, eh, dan lain-lain. Di sini kita sebagai guru memiliki kontrol untuk memberitahu siswa, mengarahkan siswa bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan. Dan kami yakin juga pasti si orang tua dan keluarganya di rumah juga mengontrol hal itu. Tapi kan balik lagi kembali ke pribadi si anaknya tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu gimana sih Pak cara untuk mengatasi hal tersebut ketika kita sebagai guru sudah
melakukan tugas kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin, kemudian orang tua di rumah juga sudah mengingatkan, dan si anak itu saya yakin tahu hal itu adalah hal yang kurang baik, tapi masih saja dilakukan. Gitu. Jadi agar hal-hal negatif dalam pemanfaatan teknologi itu tidak terjadi kembali. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Deden. Kayaknya hampir sama ya pertanyaannya dengan Pak Aji Nugroho di chat di sini nih. Jadi katanya tertarik, tapi yang di apa yang dipusatkan itu atau yang di highlight itu adalah yang tidak baiknya begitu ya, Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan bahwa yang namanya teknologi itu adalah alat yang dapat membantu kemaslahatan hidup manusia. Kalau yang namanya pisau, pisau pun sebuah alat. Tapi kalau pisaunya digunakan untuk sebagai untuk sebagai kejahatan, saya pikir itu nggak dijadikan sebagai satu definisi teknologi bagi persepsi saya, gitu ya. Itu oke. Nah, kemudian kita juga bisa menganalogikan pisau itu sebagai, karena di sini konteksnya pasti HP nih, ya. HP, TV, YouTube itu pasti. Saya juga begitu ke anak saya gitu kan. Konteks yang sering sekali gitu ya. Dia itu apa melihat HP-nya gitu kan. Sebenarnya yang jadi, kalau saya gitu ya, yang jadi concernnya itu adalah kesehatannya. Tapi kalau dari sisi saya memantau, ya, kalau dari sisi saya memantau dari history YouTube gitu ya, dari apalagi dari history apa si atau dari follow dia di IG-nya gitu, follow dia di TikTok-nya, itu saya selalu pantau. Bahkan ketika saya nggak mau suaranya dipelanin, suara dikerasin harus dengan saya. Dan saya bilang HP-nya cuma ada ketika dia menjadikan reward. Sampai saat ini aja sama bundanya dia lagi dihukum, HP-nya belum kita pinjemin. Saya bilang, saya nggak memberikan HP kepada Anda, kepada anak saya itu, saya nggak berikan HP ke kamu. Ayah cuma berikan, ini saya pinjamkan sebagai bentuk reward, kan gitu ya Bapak Ibu. Sebagai bentuk reward bahwa kamu sudah belajar, kamu sudah melakukan sesuatu, kemudian ayah berikan hal ini. Sehingga bagi dia, oh saya harus belajar dulu baru mendapatkan reward ini. Awalnya begitu. Kemudian sampailah kita juga ketika reward ini, wah ini kelamaan juga, takut matanya rusak dan sebagainya, atau yang dia lihat itu tidak sesuai. Nah tentu kita kontrol. Nah pertanyaan ini tadi dari Pak Deden itu, orang kita udah ngasih tahu dan sebagainya. Balik lagi Pak Deden, saya pernah melakukan apa? Datang ke sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada para orang tua. Saat itu Android masih baru muncul gitu ya, ada YouTube. Saya bilang satu hal saja Bapak Ibu tahu nggak apa itu history YouTube? Bapak Ibu tahu nggak cara nge-clear history dari YouTube? Karena anak-anak kita sudah pada tahu. Loh, kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik, kemudian dia clear, kemudian Bapak Ibu seperti, wah anak saya baik dan sebagainya, itu bahaya. Nah, dari sini kita lihat apa? Literasi Bapak Ibu. Ya, makanya tadi saya bilang ketika komunitas ini adalah komunitas teman-teman guru, tapi mungkin harusnya nanti merambahnya itu ya sekarang menghadirkan saya Bapak Ibu. Nanti mungkin narasumbernya adalah narasumber orang tua, perwakilan orang tua. Orang tua yang mungkin ada orang tua dari sisi akademis, ada non akademis, kemudian kita mendengar sebetulnya ada apa gitu kan. Ya. Nah, kemudian kalau tadi solusinya apa, Pak? Kalau dari Pak Surya gitu loh. Kalau dari saya sebagai orang akademis, saya memahami, Pak. Saya memahami bagaimana saya mengontrol anak-anak saya. Istri saya pun eh, paham akan hal tersebut. Jadi kami berkomitmen. Ini anak pokoknya pertama yang namanya adalah kalau kita sedang konteksnya adalah HP, karena ini di sini juga teknologinya kata Pak Aji Nugroho juga sering terjerumus bagaimana antara guru dan siswa. Pertama, siswa itu hanya sebagai anak kita di pagi jam 7 sampai dengan jam 2, Bapak Ibu. Maka di jam 7 sampai jam 2, saya akan menggarisbawahi guru dan siswanya itu berarti Bapak Ibu sebagai orang tua dan siswanya adalah sebagai anak. Maka kita perlu mengontrol, kita perlu memastikan bahwa apa yang dia lakukan apa itu tidak sampai sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, matanya sakit, kemudian dia melihat sesuatu gitu loh. Ya, itu kan controlling Bapak Ibu. Nah, kedua, setelah jam 2 siang, siswa itu anaknya siapa ya? Anaknya orang tua Bapak Ibu. Loh, kalau anaknya orang tua, kita kan nggak bisa ngintil ke rumah.
Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Bapak Ibu sudah berusaha untuk mengontrol, memonitoring, kemudian setelah itu siapa? Orang tua. Nah, kalau orang tuanya Bapak Ibu kemudian tidak sosialisasi, ya sulit juga balik lagi ke sekolah. Nanti kata Pak Haji juga pas balik lagi ke sekolah, habitnya berubah lagi Pak. Saya udah ngomong, habitnya ternyata di rumah jauh lebih 16 jam gitu, karena kan 8 jam di sekolah, 2 kali lipat kalau ada di rumah. Ya, ada yang mungkin orang tuanya, ya udah yang penting yang penting anaknya tidak rewel. Saya lagi kerja apa, anak tidak rewel, berikan aja begitu. Ya, jadi solusinya Pak Deden ini mungkin tidak terbaik ya, mungkin tidak terbaik karena kita bisa diskusikan hal ini di atau justru menghadirkan orang tuanya karena kita bisa berdiskusi itu mungkin tidak terbaik, tetapi kuncinya adalah di monitoring. Bagaimana monitoring itu bisa ada manakala Bapak Ibu memiliki literasi digital yang sangat baik, gitu. Ya, ini kalau kita berbicara digital. Padahal teknologi itu tidak selalu digital. Teknologi itu ada teknologi konvensional. Kadang-kadang kita harus balik, Bapak Ibu. Matanya udah sakit, kita buatlah dalam satu kegiatan gitu ya. Dengan anak. Mungkin begitu Pak Deden. Semoga kalau tidak puas, kita lanjutkan nanti saya ke sana. Atau Pak Deden bisa ke UGJ. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Hatur nuhun juga Pak Anjang. Tadi selamat Wilujeng sudah teman-teman lulus di PPG Galjab. Bu Tiwi, begitu. Ini sebenarnya ada lagi, mungkin karena waktu, nanti saya jawab di chat saja ya, barangkali nanti dengan Pak Sanjani. Iya. Iya. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi dan tanya jawab tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran. Karena waktunya memasuki untuk ke pemateri yang kedua ya, nanti Bapak Dr. Surya menjawab di chat saja. Iya, karena masih ada satu materi lagi, mohon Bapak Ibu bersedia mengikuti acara ini hingga selesai. Tadi ada yang chat katanya daftar hadir kapan di-share-nya ya. Nanti menjelang akhir ya, supaya Bapak Ibu tetap stay untuk mengikuti acara sampai selesai. Supaya tidak bosan ya, kita ada ice breaking sederhana dulu ya. Disiapkan Bapak Ibu. Clue-nya adalah mundur 1. Sekali lagi clue-nya adalah mundur 1. Jika Manda pergi ke London, sedangkan Pak Deden pergi ke Ciamis, maka Bu Kiki pergi kemana? Siapa yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Oh, Bu, ke Jepang. Saya Bu. Ya, siapa? Ayo, Pak Deden. Perginya Oh, saya kemana Bu duluan. Kiki? Jepang, Bu, Jepang. Ya, bisa ke Jepang, bisa juga ke mana lagi, Pak Adi atau Pak Jerman. Rudi? Ke Jerman. Ke Jerman, iya. Jepara. Yang penting ada dananya ya Pak, mau ke Jerman, ke Jepara. Iya. Johor. Ke Johor, iya bisa. Ulangi Bu, ulangi. Jepang bisa. Ulangi. Satu Pak Yandi pertanyaan masih lagi. penasaran, Bu. Nanti kita lanjut di sekolah aja ya Pak Yandi. Iya, cukup ya Bapak Ibu ice breaking-nya. Selanjutnya kita akan simak bersama-sama pemaparan materi tentang cara praktis asesmen dengan platform Kahoot yang disampaikan oleh Bapak Sanjani Rahimakumullah MPD. Pada Bapak Sanjani, disilahkan untuk menyampaikan materinya. Mangga Bu Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak. Sangat jelas Pak. Alhamdulillah. Sampai ke Kalimantan ya. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina KCD Wilayah 10 Distrik Jabar, Bapak Haji Jaja Atija. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Surya Amami Pramuditya MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Beber, Bapak Ahmad Abung Suud.
MPD. Tidak lupa juga yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah mengikuti webinar malam ini. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat bertatap muka secara daring pada acara webinar integrasi teknologi dalam pembelajaran. Tak lupa mari kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, hingga kita sebagai umatnya. Tadi saya lupa untuk tidak menjawab salam kenalnya Bapak dosen, Bapak Surya. Salam kenal juga Pak. Pak Surya tadi sudah memaparkan begitu luas ya tentang teknologi, persepsi mengenai teknologi. Saya terbuka cakrawala pemikiran tentang teknologi tersebut. Dan kalau Pak Surya sudah melaksanakan konsepnya secara luas, lalu prakteknya juga sudah dilakukan, kalau saya malam ini langsung ke prakteknya saja ya Bapak Ibu. Yang tadi telah disinggung, saya mencoba aplikasi atau platform Kahoot, di mana ini berangkat dari ketika saya mengajar, timbul rasa jenuh melihat siswa kalau diberikan asesmen ya, itu tidak, ya semangatnya kurang gitu. Mungkin saya di situ merasa apakah mungkin kurang tantangan, atau kurang variatif, kurang atraktif. Lalu saya mencoba aplikasi Kahoot. Saya kira Bapak dan Ibu sudah mengetahui, dan saya yakin sudah pada mahir juga tentang aplikasi Kahoot tersebut. Saya hanya sedikit untuk mungkin merefresh kembali aplikasi ini, karena ya ini kan dulu ramenya itu waktu COVID ya. Waktu COVID, ketika sudah COVID, sudah kembali ke kelas, seperti saya ada yang memakai, ada yang tidak memakai lagi gitu. Ya, mungkin saya akan merefresh lagi, mudah-mudahan bisa diingat lagi dan nantinya bisa dipraktekkan jika berkenan. Izin share screen-nya Bapak Ibu. Ya, saya mencoba merangkum sendiri yang telah saya baca dari pertemuan dari hasil bacaan saya tentang Kahoot. Pada intinya adalah Kahoot adalah platform untuk memainkan kuis pembelajaran yang menyenangkan. Lalu Kahoot dapat digunakan untuk semua mata pelajaran. Yang kedua, nah ini ada fungsi untuk guru dan siswa. Untuk guru dapat digunakan untuk mereview. Lalu pra-assessment, sebagaimana kita tahu bahwa dalam pembelajaran ada juga pembelajaran assessment diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa agar kita bisa menentukan misalnya model pembelajaran selanjutnya. Lalu ada asesmen formatif dan latihan sebelum ujian. Untuk siswa bisa menambah motivasi karena kuis ini menyenangkan. Saya sudah mencoba di kelas, tidak ada siswa yang tidur, mereka semua melihat tes, mereka semua semangat, dan ini kompetitif karena aplikasi Kahoot itu kan tidak hanya jawaban yang benar, namun jawaban yang benar dan cepat, hingga memungkinkan siswa itu melek gitu, tidak berlama-lama untuk menjawab. Lalu, mangga Bapak Ibu, silakan kita langsung saja ya ke praktek membuat soal di Kahoot. Bapak Ibu bisa masuk ke link www.kahoot.com.
Bentar, Bapak Ibu. Nah, tampilan awal untuk Kahoot itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya ketik www. Sudah langsung muncul www.kahoot.com. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ini tinggal di accept saja. Cookies. Bapak Ibu bisa memilih langsung ini. Kalau sudah punya akun bisa pilih login. Kalau belum punya akun bisa sign up. Nah, ini misalnya saya belum punya akun ya. Ibu, Bapak bisa memilih jenis akun, misalnya kan kita sebagai guru, tinggal pilih guru. Lalu kalau memang dari SMA, SMP, atau SD ini bisa memilih sekolah. Kalau saya dari SMA, memilihnya sekolah gitu. Nah, lalu email bisa juga login memakai Google, Gmail gitu, supaya lebih cepat. Contoh ini saya bisa, nah ini. Ada pilihan seperti ini Bapak Ibu, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kita belajar dulu sekarang yang gratis, karena yang berbayarnya masih dalam proses. Langsung memilih continue with basic aja Bu, Ibu Bapak. Nah, kalau sudah ini, gimana kalau kita mau membuat soal, misalnya soal tentang Kahoot ini, tinggal dipilih Bapak Ibu, klik ini buat. Sebelum ke buat, kalau masih bahasa Inggris, Bapak Ibu mau ganti misalnya jadi bahasa Indonesia, tinggal memilih change language. Nah, di sini banyak pilihannya bahasa-bahasa. Barangkali Bapak Ibu ada yang pintar bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Hindia Belanda, silakan Bapak Ibu bisa diganti saja. Nah, kalau saya tidak mahir bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesia saja. Nah, selanjutnya kalau sudah dilakukan, Ibu tinggal buat saja. Lalu memilih yang ini saja dulu Bu, yang Kahoot pertama. Kahoot pelajaran interaktif singkat dengan jajak pendapat dan kuis. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada bantuan dari AI. Ini bisa di-upload dari PDF atau memilih topik berdasarkan apa yang kita inginkan. Bisa juga dari kanvas kosong gitu. Kalau kanvas kosong seperti ini, Bu. Nah, ini tampilannya. Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Nah, kalau sudah terlihat, Kelihatan alhamdulillah. banget. Kalau mau nulis soal, tinggal di sini. Nah, tinggal diklik. Namun memang Bapak Ibu untuk Kahoot itu soal itu hanya ini 120 karakter, tidak bisa panjang gitu. Jadi dibatasi, itu sayangnya dari Kahoot itu ya. Misalnya kita mau buat soal siapa presiden pertama Indonesia. Jawabannya siapa Bapak Ibu? IR Soekarno. Nah, IR Soekarno. Nah, tinggal diklik di bawah. Ini kan ini ada warna-warni ya Bapak Ibu, ada yang merah, biru, kuning, sama hijau. IR Soekarno. Lalu misalnya Gus Dur. Lalu siapa lagi ya presiden teh? Suyatno.
Ibu Mega. Megawati. Lalu siapa lagi? Habibie. Habibie. Nah, ini kan sudah ada ya, sudah ada soal sama jawaban. Bapak Ibu bisa untuk mengganti, misalnya temanya kok gini-gini amat ya, kelas pengen yang lebih seger, tinggal dipilih. Di sini ada pilihan tema yang biru, tem kalau bahasa Inggris ya, temanya. Nah, ini ada pilihannya banyak. Contoh saya mau, karena di Indonesia nggak ada musim dingin, saya pilih musim dingin. Nah, lalu bisa berganti itu untuk menambah suasana. Lalu bagaimana Pak kalau mau nambah gambar? Bisa tinggal di klik yang plus ini. Nah, yang plus ini contoh saya lihat. Kalau akunnya tidak berbayar, ini hanya pilihan hanya bisa satu. Namun Bapak Ibu juga bisa untuk mengunggah dari laptop atau dari HP. Ini sebagai contoh saya mengunggah dari contoh ya. Nah, ini biarin ada saya rada narsis sedikit lah. Nah, ini kan tadi yang saya pilih ini muncul. Setelah ini, Bapak Ibu bisa misalnya menentukan batas waktu untuk soal nomor 1 ini. Tergantung kesulitan soal. Kalau ini kira-kira soalnya kan mudah ya Bapak Ibu. Bisa saja soalnya 20 detik boleh. Tinggal dipilih di sebelah kanan. Batas waktu ada 20 detik sampai ke 3 menit. 4 menit malah. Tergantung kesulitan soal. Lalu bisa dipilih 20 detik. Untuk poin, misalnya ini soalnya karena gampang ya cukup standar aja. Poinnya hanya poin standar gitu, tidak double. Untuk opsi jawaban juga kalau memang masih free atau gratis, hanya bisa memilih pilihan tunggal, tidak bisa memilih multiple choice atau jawaban lebih dari satu. Nah, bagaimana kalau misalnya ingin cari jawaban yang benar, tinggal diklik yang bundar ini, klik. Nah, itu sudah jawaban yang benar. Nah, saya simpan. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk menyimpan. Oh ya, jangan lupa untuk memberi nama. Misalnya soal ujian. Lalu jangan dibatalkan, diselesaikan saja. Selesai, klik. Sudah beres. Selain kuis yang pilihan ganda, ada juga pilihan kalau yang free itu hanya 2 pilihan. Ada yang kuis pilihan gandanya ada 4, ada yang hanya benar salah. Jadi Bapak Ibu tinggal melontarkan pernyataan saja. Misalnya ibu kota Indonesia, ya betul ya, ibu kota Jawa Barat adalah Cirebon. Nah, ini kan pernyataan, bukan pertanyaan. Tinggal dipilih mana yang salah, mana yang benar. Apakah ini benar atau salah? Nah, tinggal dipilih salah berarti. Batas waktu bisa dirubah karena ini jawabannya singkat. Menurut saya ini bisa mudah. Ini hanya 10 detik juga cukup. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk disimpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk tutorial hanya sedikit, ini hanya cangkang saja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih dalam dengan waktu yang lebih lama. Kalau misalnya masih ada waktu, saya ada sedikit tes Kahoot ya Bapak Ibu. Mau dicoba Bapak Ibu? Supaya kita tahu praktiknya seperti apa.
Saya share screen lagi Bapak Ibu. Ini ada latihan, ya kita sudah malam gini mah rada ini ya. Semoga bisa menyenangkan. Oh iya, Bapak Ibu ada yang mau ice breaking ya? Bu Tiwi? Iya, Pak Jani, tadi ada yang menyampaikan ada yang mau memberikan ice breaking, katanya ice breakingnya yang sangat luar biasa. Boleh, mangga Bu, mangga, silakan. Siap minta izin. Saya Ya, Rai, dipersilakan Pak. mohon izin ya. Iya, ya, silakan. Untuk Bapak Ibu semuanya biar tidak ngantuk. Terdengarkah suara saya? Dengar. Ya, Kenalan dulu Om Jos. ya, semangat, semangat. Oke. Dengar, Ini Om Jos. adalah Semangat. ya, siap. Ini adalah yel-yel UGC. Kita coba ya. Kalau saya bilang UGC, nanti tangannya ini ya. Maju, maju, maju. Jayalah UGC. Seperti itu Bapak Ibu. Siap. Siap, Pak, Are siap. you ready? Ready, Siap, Pak oke. Rai. Siap. Ready. Oke. UGC. Maju, 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 maju. Jayalah Ya. UGC. Oke. UGC. Maju, maju, maju. Jayalah UGC. Satu kali lagi, siap? Oke. Kita ulangi. UGC. Maju, maju, maju. Jayalah UGC. Siap. Makasih, Pak Rai. Semangat malam-malam. Yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Teruntuk Bapak Surya, I love you. Terima kasih. Love you too, sarange. Ya, terima kasih Bapak yang sudah memberikan ice breakingnya yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan lagi kepada pemateri yang tadi ya. Silakan Bapak Sanjani untuk melanjutkan latihan mengisi kahutnya ya. Iya, terima kasih Bu Tiwi. Luar biasa Bapak Rai Hendra ya Pak. Saya jadi teringat waktu dulu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini ada game sedikit ya. Ini kita praktekkan aja kahutnya. Bapak Ibu nanti masuk sekarang ke www.khoot. Saya ketik ya di chat. Silakan masuk ke www.khoot.it. Ada sekitar 10 soal, ya soalnya soal-soal pengetahuan umum, supaya kita tahu bahwa bagaimana tampilan ketika anak sudah memainkan Kahoot gitu. Sudah masuk Bapak Ibu? Udah, Kang. Iya. Gempin. Siap Pak, siap. Saya share. Nah, kira-kira ada 10 soal ya Bapak Ibu. Sudah ada Pak pinnya? Itu ada
yang harus dimasukkan Oke. yaitu pin game pin ya. Bapak Ibu tinggal klik pin ini saja. Nah, sudah ada yang masuk Mama Fan. Nanti masuk, lalu ada nickname ya, lalu ada memilih karakter. Oh, sudah ada Marco Yandi, Nisa Elgani, Amami, Sri, Abung Baik, Seren, nah, Moel ya. Nah, ada Bu Rustini, pria misterius. Saya tahu siapa pria misterius ini. Yang Kasep, Oki, Buna. Jang kasep, mantap. Kasep Sadunya, Dino hebat. Kasep. Anjang open cam atau anjang? Dikasih Sudah 19. anjang dikasih open cam Izin, Pak. Sudah 19 orang yang ikut. Kayak Adakah? Pak Ustad tuh. Kayak Paci Bodas tuh. Nah, sudah 20 orang. Berhubung waktu ya Bapak Ibu, tinggal saya tunggu aja 2 menit lagi lah. 2 menit lagi. Nah, ada Irna Alexa. Nah, ini keunggulan Kahoot, ini karakter-karakternya memang lucu-lucu, seperti Bapak dan Ibu semua. Simikas tuh, itu pemain Liverpool. Saya tahu siapa tuh, Simikas tuh. 24, seorang lagi ya cukup kayaknya. Nah, cukup sepertinya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu yang masih ada. Bohan Kok. Siapa ya itu? Ini pecinta One Piece ini. Ya, sepertinya sudah di stop ya. Silakan Bapak. Oh, masih ada Miss NN. Masih ada lagi, ya. Ngantri. Aduh, tuh. Masih ada. Rame nih. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Sudah muncul Bapak Ibu? Tadi 29 orang ya. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk semua 28 orang menjawab benar. Habis gelap terbitlah terang. Mari kita lihat klasmen sementara. Pria misterius. Yang kedua, Dino Hebat. Yang ketiga, Ustadz Firdaus. Keempat, Njang Kasep. YRF Ganteng. Siapa itu YRF ya? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 2. Benar atau salah? Ada yang salah Bapak Ibu, 6 orang. Dan yang betul 20. Yang jawabannya salah itu 6 orang. Yang jawabannya benar. Bentar. Ini jawabannya kan salah ya. Yens kan harusnya nggak pakai S. Yen gitu. Jadi 26 orang menjawab tidak tepat. Cangkel. Aing mah atuh beda huruf mah wajar ampun atuh. Lupa supaya konsen Pak, supaya konsen. YRF Ganteng eta pemain ti Kuningan Kang. Sahaja. Rencangan Ayandi. Oh, gitu. Mohon. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nomor 3.
Ya, yang betul adalah Eropa, disebut benua biru. Kita lihat klasemennya. Wah, Dino hebat. Bunda 3H. Iya, lanjut Bapak Ibu. Oh, tangan. Was, jawabannya bervariasi ya. Yang paling banyak, yang betul hanya 5 orang, Bapak Ibu. Siapakah klasemen? Sementara Bu Rustini, Dino hebat, turun klasemen. Lanjut, nomor 5. I read a book. Jawabannya bervariasi, tapi banyak yang benar. Lihat klasemen lagi. Sudah mulai berubah. Next, Bapak Ibu. Hampir semua betul. Hanya satu yang nyantol di Amerika. Kayaknya pengen liburan ke Amerika. Klasemen sementara. Mantap Buna. Ustadz Firdaus menyusul. Nomor 7. Yap, yang betul Moskow. Yang bertiga di Oslo dan di Roma. Sama-sama pengen liburan ke Norwegia dan ke Italia. Lanjut. Ya, mayoritas benar ya Bapak Ibu. Yang lain-lainnya kita lihat lagi klasmen. Dino hebat masih memimpin. Next. Ini semuanya betul. Dari Saman, dari Aceh. Ustadz Firdaus menyusul. Satu soal lagi, kita tentukan yang juara.
Inilah yang juara Bapak Ibu, Buna. Dan yang pertama, cek. Bapak Ibu masih ada? Ye. Tetap semangat, tetap semangat. Ya, siap. Ada, Pak. Nomor terakhir nge-lag. Iya, Pak. Ya, Karena ini- nomor terakhir nge-lag, euy. Ini koneksinya nggak stabil. Desawios. Seseruan. Ya, Bapak Ibu, seperti itu untuk permainan kahot. Ya, mantap. Terima kasih telah berpartisipasi. Mungkin dari saya begitu, Pak. Pak Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sanjani yang telah memaparkan materinya yang cukup menarik ya. Dan waktu sepertinya sudah melewati jadwal ya Pak. Boleh. Dan untuk sesi tanya jawab bagaimana ini Pak? Pak Sanjani siap? Pak Sanjani ada yang bertanya? Silakan Pak, tapi memang dibatasi mungkinnya. Iya, Kasihan. cukup hanya satu saja ya penanya ya Pak Sanjani. Boleh, Bu. Kepada Bapak Ibu dipersilakan yang hendak mengajukannya. Alhamdulillah Bu, sudah paham semua Bu. Berarti sudah terjawab semua ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi yang diajukan. Ya, demikian kegiatan webinar integrasi teknologi dalam pembelajaran telah kita lalui bersama dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan webinar tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah yang pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran sangat cocok sejalan dengan perkembangan pendidikan. Teknologi dibagi menjadi dua, yaitu teknologi digital dan teknologi konvensional. Kemudian yang ketiga, teknologi yang baik dimanfaatkan oleh pengguna yang baik. Sehingga apabila pengguna belum baik, teknologi tersebut tampak kurang baik. Hal yang bisa dilakukan agar pengguna baik adalah memastikan bahwa literasi teknologi digital sudah sangat baik. Ya, dan pentingnya controlling dari orang tua dalam pemanfaatan teknologi. Ya. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan malam hari ini tentunya dapat kita amalkan dan kita dapat share ke semua orang. Karena ada satu pepatah yang pernah saya baca, yaitu ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah. Cakep. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih saya sampaikan pada Bapak narasumber, Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kegiatan webinar hari ini sampai akhir. Siap. Iya. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf jika ada kurangan dan kesalahan kata dalam pengucapan. Ada dua pantun yang akan saya bacakan. Anak kecil belajar memahat. Cakep. Terbang tinggi ke atas awan. Gelis. Kami berharap ilmu malam hari ini bermanfaat. Amin. Untuk bekal kita di masa depan. Amin. Mantap. Mantap. Siji meneh, Mbak. Senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh.
Saya tutup webinar ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mat istirahat dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi esok hari di sekolah. Besok libur. Bisa dinten deui nya bawa ka sekolah pakai anjing. Pak Yandi, tadi gede bawa ka sekolah. Besok Bapak Ibu yang libur. belum absen, Sampai Jumat silakan wae Pak, absen sampai terlebih Jumat. dahulu. Ka sekolah bela Jumat. Sekolah kan Jumat bela. Terima Bapak kasih. Ibu yang belum absen dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dino hebat. Bisa diambil di mana Pak Jani hadiahnya? Di pos sapam, di pos sapam. Di bank, Kirimkan di bank apa, alamatnya bisa saja, berapa? Pak. Nanti ada pos masuk. Pak Jani, saya juara 2. Hadiahnya apa? Sore kabaso. Cak-cak tangga baso, awas ditagi. Gas. Baso Mas, iya Mawaslim. Oh, Waslim. Ayo Barobo. Iya, bobo, mangga. Assalamualaikum. Salam. Keluar muludan. Muludan bae teh anggus-anggus. Habib Sinang kasih.